Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwatal Islam. Kita masuk surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء ila siratim mustaqim. Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia tadinya satu umat. Apa maksud ayat ini? Adalah manusia tadinya satu umat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud ayat ini yaitu Nabi Adam. Ya. Adalah manusia itu satu umat, artinya berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dengan manusia di sini yaitu 10 generasi pertama dari keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Namun terjadi perselisihan. Apa yang dimaksud dengan di atas apa adalah manusia itu satu umat. Sebagian mengatakan yang dimaksud di sini yaitu bahwa 10 generasi pertama anak Adam di atas kekafiran. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, akan tetapi tidak sahih. Karena berasal dari riwayat Al-Aufi. Dan Al-Aufi itu ya perawi yang matruk, sangat lemah. Yang sahih dari Ibnu Abbas, dan inilah penafsiran yang benar, bahwa yang dimaksud dengan ayat kana an-nasu ummatan wahidah, yaitu yang dimaksud dengan manusia di sini adalah 10 generasi Asyrat kurun, ya, 10 abad pertama dari anak-anak Nabi Adam. Bahwasanya mereka semua di atas satu akidah. Mereka di atas satu agama. Apa itu? Yaitu agama Islam. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah merajihkan pendapat ini. Beliau berkata, kana an-nasu ummatan wahidah, ay fima madha min qabli an tub'ath ar-rusul ilaihim kanu ta'ifatan wahidah ala dinin wahid wa hadha ad-dinul wahid wa dinul Islam. Artinya manusia sebelum diutusnya para nabi dan rasul, setelah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, itu mereka di atas satu agama, yaitu Islam. Lianna Adam nabiyyun muha ilaihi bi syari'atin yata'abbadu biha. Karena Nabi Adam adalah seorang nabi yang Allah turunkan padanya syariat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'ahu abna'uhu ala dzalik, dan anak-anak Nabi Adam pun di atas agama ayahnya. Ya, yaitu Islam. Tsumma ba'da muddah minaz zaman kathuran nas. Kemudian ketika telah banyak manusia ya
Ikhtalafatil ahwa fakhtalafu. Hawa nafsu mereka berselisih. Pendapat mereka berselisih. Maka ketika mereka berselisih itulah Allah pun kemudian mengutus para nabi dan rasul. Allah katakan kana an-nasu ummatan wahidah. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Maka saat mereka berselisih, Allah pun kemudian mengutus para nabi untuk apa? Mubasysyirin wa mundhirin. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi tugas seluruh nabi dan rasul itu tidak lepas dari dua tadi. Memberikan kabar gembira dengan surga bagi orang-orang yang mau menaati Allah. Dan memperingatkan manusia dengan neraka bagi orang yang tidak mau menaati Allah Azza wa Jalla. Makanya akhi, ya, ini merupakan usulut tarbiyah. Pokok dalam tarbiyah, mentarbiyah manusia, mendidik manusia itu hendaknya diseimbangkan antara pemberian kabar gembira dengan pemberian peringatan. Karena pemberian kabar gembira itu untuk menimbulkan apa, Pak? Ya, pemberian kabar gembira itu untuk menimbulkan motivasi agar semangat. Ya, semangat apa? Semangat untuk melakukan amal saleh, semangat untuk mengamalkan ketaatan. Dan pemberian peringatan itu supaya apa, Pak? Supaya takut dari api neraka dan meninggalkan perbuatan maksiat. Pemberian kabar gembira menimbulkan roja, berharap. Pemberian peringatan menimbulkan takut. Dan yang namanya berharap dan takut ini harus diseimbangkan, saudaraku. Jangan sampai berat sebelah, kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang ya harus diberatkan salah satunya. Contoh misalnya dalam keadaan kita sedang sakit, maka pada waktu itu rasa berharap ini harus lebih besar. Contoh misalnya dalam keadaan kita sedang senang, ya, sedang sehat, senang, banyak duit dan dekat dengan maksiat. Maka pada waktu itu rasa takut harus lebih besar. Adapun selain itu, akal Islam pada asalnya rasa takut dan rasa berharap ini harus seimbang. Supaya apa? Supaya rasa berharap roja ini tidak menyebabkan kita meremehkan maksiat. Kalau orang dikasih kabar gembira, terus siapa yang melakukan ini maka pahalanya begini, siapa yang mengamalkan ini maka dia akan begini, diberikan pahala besar. Tapi nggak pernah dikasih peringatan dengan api neraka, Pak. Akhirnya terlalu besar harapan dan rojanya, dan sedikit rasa takutnya. Akibatnya apa? Akibatnya tertipu dengan banyaknya amal. Akibatnya apa lagi? Akibatnya dia menganggap remeh maksiat. Akibatnya apa? Kalau sudah menganggap remeh maksiat, akhirnya ia pun jatuh kepada maksiat. Sebaliknya, kalau menakut-nakuti terus memperingatkan dengan neraka, nggak pernah ngasih kabar gembira. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya orang jadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Makanya harus diseimbangkan antara roja wal khauf, atau antara al-bisyarah wan nadharah. Pemberian kabar gembira dan memberikan peringatan. Makanya ketika kita mendidik anak-anak kita, Pak, jangan hanya sebatas
ya memberikan kabar gembira aja dengan surga. Ayo nak, kalau kamu lakukan ini nanti kamu dikasih surga, ini. Tapi nggak pernah mengancam dengan neraka. Dan tentunya saudaraku sekalian ya, pemberian kabar gembira yang paling agung adalah dengan surga. Dan pemberian ancaman yang paling agung adalah dengan neraka. Biasakan itu, Pak. Jangan sampai kita memberikan kabar gembira ternyata lebih menitik beratkan kepada kabar gembira di dunia saja. Yang berakibat apa? Akibatnya seseorang lebih mengharapkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Kita terkadang kan mengharapkan kemenangan itu di dunia, Pak. Iya. Kita kan berharap pertolongan Allah itu di dunia, Pak. Seringnya begitu. Padahal pertolongan Allah yang paling agung itu apa? Iya. Pertolongan Allah yang paling agung itu diwafatkan kita di atas iman, Pak. Dijadikan kita istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah pun kemudian mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab, itu kitab suci. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Ini menunjukkan semua nabi dan rasul, atau semua rasul itu diturunkan kepada mereka kitab suci, Pak. Ya. Cuma kitab suci yang diberitahu oleh Allah kepada kita hanya beberapa saja. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ya. Sebetulnya banyak kitab suci itu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ya. Allah mengatakan wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab, yaitu kitab suci, bil haqq, dengan membawa kebenaran. Dan tentunya agar manusia percaya akan kebenaran kitab suci, ya, demikian pula kebenaran para rasul, maka Allah tegakkan hujah di dalam kitab suci tersebut dengan sesuatu yang manusia tidak bisa menolaknya. Ya, makanya Fir'aun sebetulnya yakin, Pak, bahwa Nabi Musa itu benar. Hati kecilnya meyakini kebenaran risalahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Demikian pula Abu Lahab, Abu Jahal. Hati kecilnya itu mengakui sebetulnya kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Kesombongan, keengganan, yang menyebabkan kemudian mereka ngeyel di atas kebatilan. Na'udzubillah. Allah berfirman, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah pun turunkan bersama mereka Alkitab dengan membawa kebenaran. Untuk apa? Kenapa Allah turunkan Alkitab, kitab suci, Pak? Apa alasan kenapa Allah menurunkan kitab suci? Allah mengatakan liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, agar menghakimi manusia dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka itu. Iya. Jadi adanya kitab suci itu, Pak, tujuannya supaya apa? Supaya dijadikan rujukan oleh manusia ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
Jika kalian berselisih pada suatu permasalahan, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, Allah mengatakan apa? Kembalikan kemana? Kepada madhab masing-masing? Enggak. Kembalikan kemana? Kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah yaitu Al-Quran, dan Rasulnya yaitu Sunnah. Ya. Di sini Allah mengatakan liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Agar dengan Alkitab, dengan kitab suci tersebut, ya, para nabi itu menghukumi manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ketika ada yang membela kebenaran dan ada yang membela kebatilan, pasti terjadi perselisihan, Pak. Perselisihan itu muncul ya ketika sebagian orang tidak mau mengikuti kebenaran. Kalau misalnya sebelum datang kebenaran terjadi perselisihan, yang seperti ini masih dimaafkan. Tapi ketika sudah datang kebenaran masih juga diperselisihkan, maka ini akal Islam akibat mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum." Dan tidaklah berselisih padanya, pada apa? Yaitu kitab suci, kecuali orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab suci tersebut setelah datang kepada mereka keterangan baghyan bainahum, akibat kezoliman di antara mereka. Lihat, Allah menyebutkan bahwa orang-orang ahli kitab itu berselisih setelah datang kepada mereka keterangan. Maka kalau sudah datang keterangan masih berselisih juga, itu akibat kezoliman. Akibat yang satu tidak mau menerima apa? Kebenaran dan lebih mengikuti apa? Hawa nafsu. Lebih mengikuti hawa nafsu. Makanya ketika kita menyampaikan kebenaran kemudian ada orang yang menentang, pasti terjadi perselisihan enggak? Pasti, Pak. Ketika kita mendakwahkan tauhid di tengah orang-orang yang berbuat syirik, bahkan terjadi perselisihan enggak? Naam. Ketika kita mendakwahkan sunnah, ya, di tengah orang-orang yang berbuat bid'ah, pasti terjadi perselisihan enggak, Pak? Pasti. Ya. Namun masalahnya, Pak, yang akan dituduh memecah belah siapa? Yang akan dituduh pemecah belah siapa? Yang jumlahnya paling sedikit. Ketika kebanyakan di suatu masyarakat misalnya di atas kesyirikan, lalu ada orang-orang yang berusaha mendakwakan pada tauhid, mereka yang dianggap apa? Ini pemecah belah ini. Makanya Rasulullah SAW disebut tukang sihir. Kenapa? Karena kan tukang sihir itu memecah belah antara suami istri. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya akhi. Allah mengatakan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka keterangan akibat baghyan bainahum, ya, kezaliman, akibat mereka mengikuti hawa nafsu. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnih. Maka Allah pun berikan hidayah kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Allah berikan hidayah orang-orang yang beriman, yang memang benar-benar beriman kepada Allah, di mana keimanannya sempurna, di mana orang beriman ini benar-benar tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Maka orang yang seperti ini pasti diberikan oleh Allah hidayah
dalam perkara yang diperselisihkan tersebut diberikan hidayah kepada apa? Kepada kebenaran. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhi, yang Nabi lantunkan, yang Nabi panjatkan kepada Allah apa? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah ya Allah dalam perkara yang diperselisihkan di antara manusia. Berikan aku hidayah kepada kebenaran. Karena yang diperselisihkan oleh manusia banyak tidak, Pak? Banyak. Kita terkadang bingung. Masing-masing merasa benar nggak, Pak? Masing-masing merasa paling benar. Masing-masing bawa dalil nggak, Pak? Masing-masing bawa dalil. Masing-masing menguatkan hujah dengan argumennya. Untuk apa? Supaya pendapat mereka diterima oleh manusia. Kita terkadang bingung dengan banyaknya perselisihan itu, Pak. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita hidayah dalam perkara yang diperselisihkan tersebut, agar diberikan hidayah kepada kebenaran. Dan ini menunjukkan ya akhwal Islam, ya, kepada bahwasanya perselisihan itu hikmahnya agung, Pak. Adanya perselisihan itu karena Allah ingin memilah dan memilih. Adanya perselisihan itu akan terlihat, Pak, antara orang yang mengikuti kebenaran dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Adanya perselisihan itu, Pak, akan terlihat antara orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan orang yang malas-malasan cari kebenaran. Makanya kalau kita dihadapkan satu permasalahan yang kita bingung karena akibat perselisihan itu, jangan mundur justru. Yang harus kita lakukan, singkan lengan kita untuk mencari mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kebenaran tersebut? Sambil kita berdoa kepada Allah, sambil kita berusaha untuk mencari dalil. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan berikan kita hidayah kepada kebenaran tersebut. Ya, kalau niat kita benar, Pak. Ini akal Islam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Siapa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dapat hidayah? Yaitu orang-orang yang memang Allah tahu dia memang pantas dapat hidayah. Karena ada orang yang pantas dapat hidayah, ada yang nggak pantas dapat hidayah, Pak. Orang yang pantas dapat hidayah, Allah tahu akan kebeningan hatinya, bahwa hatinya memang cocok untuk mendapatkan hidayah. Orang-orang yang tidak pantas dapat hidayah, kalaupun dikasih hidayah, tetap hidayah itu akan dia sia-siakan, Pak. Nggak ada manfaatnya. Makanya kalau antum melihat ada orang yang Masya Allah sudah Allah kasih hidayah lalu ia sia-siakan. Lalu kemudian dia kembali kepada masa lalunya yang kelam. Itu artinya memang hidayah nggak cocok di hatinya. Karena supaya hidayah itu cocok di hati kita, membutuhkan kepada tempat yang cocok juga. Maka masyiah Allah, kehendak Allah, tidak lepas dari ilmu Allah dan hikmahnya yang sangat agung sekali. Allahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Tapi dari ayat ini kita ambil faedah, akhi. Faedah yang pertama,
Itu si bapak bangunin, Pak. Pak, bangun, Pak. Baca doa bangun tidur apa, Pak? Hah? Suruh ke kamar mandi. Kamar mandi, Pak. Soalnya tidur itu nuler, Pak. Bapak tidur sampingnya lama-lama 5 watt juga. Ya. Baik, kita lanjut. Faedah yang pertama min fawaidil ayah. Anna dinal Islam wal fitrah. Bahwa agama Islam itulah fitrah manusia. Karena Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidah. Adalah manusia itu di atas satu akidah, satu agama, satu keyakinan. Dan seluruh nabi dan rasul semua di atas agama ini, Pak, agama Islam. Jadi duluan mana, Pak, di dunia ini? Duluan tauhid apa duluan syirik? Duluan tauhid. Manusia yang pertama kali Allah turunkan siapa? Nabi Adam. Bukan PT Cantropus atau apa itu ya. Yang katanya manusia setengah monyet. Ya. Itu bualan, Pak. Dan banyak orang Islam yang percaya banget. Katanya ada buktinya kok. Kita katakan yang namanya orang kafir nggak bisa dipercaya. Bisa saja itu dibuat-buat bukti-buktinya itu. Kita lebih percaya sama Al-Quran. Allah yang mengatakan bahwa manusia itu berasal Nabi Adam. Ya. Maka Allah menciptakan Nabi Adam di atas agama Islam. Allah turunkan Nabi Adam ke bumi membawa agama Islam. Dan ke anak-anaknya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam semuanya di atas Islam. Itu hanya menyembah Allah saja dan menjauhkan kesyirikan. Kapan munculnya kesyirikan pertama kali, Pak? Hah? Yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apa sebab kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia, Pak? Al-ghulu fi mahabbatis salihin. Berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Karena di zaman Nabi Nuh itu ada 5 patung tuh. 5 patung itu bernama Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Siapa Wad, siapa Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr? Kata para ulama, mereka ini nama-nama orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, digambar. Lalu dibuat patung. Tadinya bukan untuk disembah, tapi untuk memotivasi ibadah. Ya, setiap kali ngelihat wajahnya kita jadi, kata-kata mereka kita jadi semangat ibadah. Akhirnya lama-lama terjadilah penyembahan terhadap patung tersebut. Kayak di zaman sekarang, Pak, Wali Songo digambar. Gambarnya ditempel di musola, di rumah. Belum disembah. Katanya untuk supaya semangat aja lah. Pada Rasulullah SAW melarang. Rasul sabda, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat, orang-orang yang menggambar. Gambar-gambar bernyawa itu. Mengerikan sekali. Faedah yang kedua. Al-hikmah min irsarir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Apa hikmahnya tadi? Untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan peringatan dengan api neraka.
Maka kita pun ya akhwal Islam berdakwah kepada manusia pun juga dengan ini. Memberikan kabar gembira dengan surga dan mengancam manusia dengan api neraka. Cuma masalahnya Pak, orang kalau sudah cinta dunia banget Pak, kalau dikasih kabar gembira dengan surga itu kayaknya kurang semangat Pak. Tapi kalau dikasih kabar gembiranya dengan dunia baru semangat Pak. Coba aja. Ya antum kasih sayembara. Siapa yang selalu ikut sholat subuh berjamaah selama sebulan tidak putus, maka dikasih duit 1 juta. Atau dikasih duit 10 juta. Itu semangat tuh Pak. Coba aja antum umumkan di masjid. Ya. Ke masyarakat. Siapa yang nanti habis sholat subuh ada pembagian duit 1 juta. Semangat tuh Pak. Tapi ketika dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kepada keberuntungan. Ini kan kabar gembira dengan surga, Masya Allah. Tidak ada yang tertarik. Sedikit yang tertarik. Saking cinta dunianya itu Pak. Makanya dari itulah, disinilah pentingnya ya akhwal Islam menanamkan ya cinta akhirat itu penting sekali. Menjadikan manusia lebih termotivasi dengan surga dibandingkan dengan dunia, ini adalah merupakan pokok dakwah para nabi dan rasul. Menjadikan manusia lebih takut kepada neraka dibandingkan dengan ancaman dunia, itu adalah merupakan sumber kekuatan ya akhwal Islam untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Dan itu butuh akidah. Makanya ayat-ayat yang pertama kali turun selalu berbicara tentang surga dan neraka. Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Adalah ayat yang pertama-tama turun tentang surga dan neraka. Untuk apa? Menanamkan keyakinan, Pak. Dan itu jangan sampai sekali-kali, harus sering supaya tertanam akidah itu menancap ya di hati setiap mukmin. Sehingga di saat itulah keinginan untuk meraih surganya kuat dan lari dari nerakanya kuat. Kalau sudah seperti itu, wallahi akhal Islam, ia akan benar-benar kuat dalam iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah diombang-ambing dengan fitnah dunia. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ketiga, minha anna an-nubuwah la tunalu bil kasb wa innama hiya fadlun minallah. Bahwa kenabian itu tidak bisa diraih dengan usaha, enggak. Ya. Akan tetapi ia murni pemberian dari Allah. Jadi enggak ada, Pak, ibadah tertentu untuk jadi nabi itu enggak ada. Enggak ada cara tertentu untuk jadi rasul itu enggak ada, Pak. Cuma lucunya, Pak, orang-orang sufi ketika tahu bahwasanya tidak mungkin ya untuk bisa sampai kepada derajat nabi dan rasul, mereka bikin sebuah keyakinan. Orang kalau sudah sampai kepada derajat wali, sudah sampai kepada derajat tingkat hakikat, maka tidak wajib ia mengikuti syariat. Iya. Berhujah dengan kisah Khidir. Nabi Khidir aja nggak ikut syariat Nabi Musa. Khidir saja nggak ikut syariat Nabi Musa. Khidir kan wali, kata mereka. Itulah cara setan untuk menjauhkan manusia dari apa? Syariat Nabi dan Rasul. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha
Anna syara'i allati ja'at biha ar-rusul tanqasimu ila awamir wa nawahi. Bahwa syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu ada dua macam. Syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul ada dua. Yang pertama perintah dan yang kedua larangan. Nggak lepas dari itu, Pak. Kalau nggak perintah, maka apa? Larangan. Dan yang namanya perintah nggak lepas dari dua hukum. Kalau nggak wajib, ya sunnah. Larangan pun tidak lepas dari dua hukum. Kalau nggak haram, ya makruh. Ada larangan, ada perintah. Ya, itu pasti. Semua raja-raja dunia aturannya nggak lepas dari dua itu. Kalau nggak perintah, ya larangan. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dilarang begini, dilarang begini, begini. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Faedah yang selanjutnya, annal kutuba nazilah min indillah. Bahwa semua kitab suci itu turun dari Allah. Semua kitab suci turun dari Allah, bukan hasil buatan manusia. Bukan hasil pemikiran manusia, bukan. Iya. Wa minha 'uluwullah subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu tinggi di atas makhluknya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa anzala ma'ahumul kitab. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab suci. Yang namanya menurunkan itu dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Siapa yang menurunkan? Allah menurunkan. Berarti itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran. Berarti yang namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas? Tapi aneh, Pak. Orang yang otaknya error, mikirnya itu aneh. Apa katanya? Kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat dong. Jadi dia memaksa Allah harus seperti makhluk. Makhluk betul kalau berada di atas dia butuh tempat, sahih. Tapi masa Allah mau disamakan dengan makhluk? Kalau Allah berada di atas berarti butuh tempat dong. Itu kan konsekuensi makhluk. Allah tidak ada konsekuensi itu. Allah tidak butuh tempat. Maka kalau kita katakan Allah berada di atas arash, bukan berarti Allah butuh tempat. Dan Allah tidak butuh arash. Tapi kan yang namanya di atas itu tempat. Bagi makhluk iya tempat. Tapi Allah tidak membutuhkan kepada apa? Tempat. Cukup kita katakan Allah di atas, selesai. Sekarang pertanyaan kita kepada kalian yang menolak Allah berada di atas. Allah mampu tidak untuk berada di atas arash? Dan Allah tidak butuh kepada arash. Mampu tidak? Kalau kalian berkata tidak mampu, maka itu menunjukkan bahwa kalian punya keyakinan Allah lemah, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, annal wajib ar-ruju' ila al-kutubis samawiyah inda niza'. Kewajiban para hamba ketika terjadi perselisihan di antara mereka, hendaklah merujuk kepada kitab suci yang Allah turunkan untuk mereka. Kita umat Islam, Pak, sudah diturunkan kepada kita kitab suci yang agung, Pak, yang merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang akan terus ada sampai hari kiamat, Pak. Ini Al-Quran ada, hadis ada.
Kenapa kita tidak mau rujuk? Tapi kan Ustadz, mereka juga bawa Al-Quran, bawa hadis kok. Itu yang jadi masalah, Mbak. Orang Khawarij bawa Quran, bawa hadis. Orang Murji'ah bawa Quran, bawa hadis. Orang Qadariyah bawa Quran, bawa hadis. Orang Mu'tazilah bawa Quran, bawa hadis. Semua firqah, semua kelompok selalu bawa Quran, bawa hadis. Itu yang bikin bingung orang awam. Iya. Allahu alam. Karena sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan faidah ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.